Salam Indonesia. Halo, apa kabar? Selamat pagi pemirsa. Jumpa lagi di Seputar Jogja Pagi. Hari ini Kamis 19 Maret 2020 dan sejumlah informasi menarik sudah kami siapkan. Di antaranya ada perkembangan dari COVID-19 di DIY. Balita 3 tahun positif COVID-19 yang dirawat di RSUP Sarjito. Kondisinya semakin membaik. Iya, pelaku pelecehan seksual terhadap anak di Yogyakarta mengaku sudah melakukan aksi yang sama sebanyak 4 kali. Ya, ada juga informasi sebanyak 160 calon siap bertarung dalam Pilkades serentak Kabupaten Sleman. Iya, tentunya bersama kami berdua, saya Visintia Rina. Saya Heri Purnomo. Mari kita simak Seputar Jogja Pagi selengkapnya. Pemirsa, pasien positif corona di daerah istimewa Yogyakarta bertambah 1. Pasien berjenis kelamin laki-laki berusia 58 tahun saat ini dirawat di ruang isolasi RSUP Dr. Sarjito. Dengan demikian, saat ini jumlah pasien yang dinyatakan positif corona di DIY menjadi 2 orang. Bersama-sama untuk perlu kami sampaikan. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan DIY, Pembayun Setianing Astuti, usai mendampingi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 saat mengunjungi Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit BBTKLPP Yogyakarta yang menyatakan bahwa pasien positif corona di DIY bertambah 1 orang. Pasien berjenis kelamin laki-laki berusia 58 tahun kini dirawat di ruang isolasi RSUP Dr. Sarjito. Terkait temuan baru ini, pihaknya akan melakukan tracking untuk melihat riwayat perjalanan pasien bersangkutan. Dengan demikian, hingga saat ini total sudah ada 2 pasien positif corona dirawat di Rumah Sakit Dr. Sarjito. 1 pasien positif lainnya adalah seorang balita berusia 3 tahun. Dan kenapa hanya 2 institusi ini, atau kalau BPTKLPP kan ada di Indonesia ya, hanya 10 kalau saya tidak keliru, untuk menjaga mutu pemeriksaan primer dan reagen tertentu yang bisa dibuat untuk memeriksa virus itu tadi, sehingga memang tidak diberikan ke lab yang lain, karena nanti kalau primer dan reagennya tidak terstandar oleh WHO, maka hasilnya bisa berbeda antara satu lab dengan lab yang lain, ya kan? Ya, enggak? Ya. Jadi seperti itu. Makanya kenapa primer dan reagen itu tetap di bawah Litbangkes, ada di bawah Litbangkes. Visintia Rina, Jogja TV. Iya, ini sebelumnya untuk bayi yang balita yang berusia 3 tahun yang memang positif terkena corona, saat ini dikabarkan sudah semakin membaik kondisinya. Sementara dari hasil uji laboratorium, kedua orang tuanya yang menemani balita tersebut di ruang isolasi Rumah Sakit Sarjito dinyatakan negatif corona. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito Yogyakarta hingga kini masih merawat balita yang dinyatakan positif corona. Balita laki-laki berusia 3 tahun masih dirawat intensif di ruang isolasi bersama kedua orang tuanya. Setelah hampir sepekan dirawat, saat ini kondisi kesehatannya berangsur membaik. Tidak ada lagi batuk, pilek ataupun sesak nafas seperti saat pertama kali masuk rumah sakit. Sementara dari hasil uji laboratorium, kedua orang tua bayi yang selama ini menemani di ruang isolasi dinyatakan negatif corona. Jadi begini, saya ingin meluruskan dulu, tadi pagi sampai siang ini isu yang berkembang di masyarakat lewat BC WhatsApp bahwa ada seorang balita ya umur 3 tahun meninggal. Saya nyatakan bahwa itu adalah informasi yang lain gitu, tapi yang menyatakan bahwa ini adalah apakah betul pasien yang positif kemarin meninggal. Saya nyatakan bahwa itu tidak. Pasien ini masih dirawat di Rumah Sakit Sarjito, kondisinya insya Allah makin membaik, dia sudah tidak panas, kemudian juga tidak batuk, tidak pilek gitu ya. Itu yang fakta yang saat ini kita tangani. Jadi berita-berita di luar itu adalah berita-berita yang tidak benar.
Hingga kini RSUP Dr. Sarjito masih merawat 5 pasien, 1 diantaranya seorang guru besar UGM dan 1 pasien lansia yang masih menunggu konfirmasi hasil uji laboratorium. Fauzan Ahmad, Jogja TV. Ya, sudah dikabarkan membaik seperti Ya. itu dan alhamdulillah keluarga pun juga dinyatakan negatif corona, tapi kita saat ini juga terus waspada karena sudah ada 2 yang positif corona seperti itu dan Pemda sudah membuka peta penyebaran di mana Ya. saja yang mungkin statusnya ODP, PDP ataupun yang sudah positif corona. Nah, saat ini pemerintah pun juga tengah gencar untuk melakukan berbagai upaya agar nantinya penyebaran corona ini tidak semakin meluas di wilayah Yogyakarta. Iya, dengan adanya titik-titik itu bukan membuat warga panik, Iya, tapi benar. aware kepada diri sendiri karena memang 2 positif, 1 dinyatakan membaik, tidak ada lagi demam, tidak ada sesak nafas, 1 masih dalam perawatan begitu positif dan dari beredar informasi masyarakat juga harus paham mana yang Iya, benar benar. atau tidak karena sejauh ini ada 31 temuan di DIY 14 diantaranya negatif dan 15 masih menunggu hasil uji lab itu yang patut diperhatikan masyarakat untuk tidak panik ke depannya. Ini juga terkait dengan informasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X masih akan mempertimbangkan untuk menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB virus corona di Yogyakarta. Alasan penentuan status KLB didasarkan dampaknya terhadap sektor sosial dan ekonomi. Kalau saya perhatikan adalah bank. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X mengatakan akan memikirkan kebijakan untuk meningkatkan status menjadi kejadian luar biasa atau KLB jika melihat terus bertambahnya pasien positif corona. Raja Keraton Yogyakarta ini mengatakan kondisi di Yogyakarta masih relatif normal meski hingga saat ini ada 2 pasien dinyatakan positif COVID-19. Aktivitas di masyarakat tetap berjalan seperti biasa meski berbagai acara dibatalkan serta himbauan tidak berpergian keluar Yogyakarta. Sri Sultan menjelaskan penentuan diberlakukan atau tidaknya KLB di Yogyakarta juga dilihat dari sisi sosial dan ekonomi. Maka dari itu Pemda DIY mengaku tidak akan gegabah dalam mengambil keputusan terkait dengan penyebaran COVID-19. Karena apa? Apa artinya kebijakan kalau masyarakat pun tidak pernah tahu dan paham harus berbuat apa dengan kebijakan ini? Yang paling mudah itu saya mengatakan semua tidak boleh. Orang luar tidak boleh masuk, yang di dalam tidak boleh keluar. Itu paling mudah. Tapi menurut pendapat saya dari pengalaman yang ada itu, saya tidak mau membebankan masyarakat saya. Meski belum masuk dalam status KLB, penyebaran virus corona saat ini sudah membuat para pelaku bisnis di Yogyakarta merugi. Seperti misal bisnis hotel yang mengaku mengalami penurunan okupansi yang ekstrim dan sudah merugi hingga 33 miliar rupiah dan semakin terdesak dengan kondisi saat ini. Belum lagi pelaku bisnis lain yang tergabung dalam Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia PPJI Yogyakarta yang terkena imbasnya. Pelaku usaha jasa wedding atau catering semakin limbung karena banyaknya agenda-agenda yang dibatalkan untuk sementara waktu. Setelah adanya badai corona ini, saya merasa, bukan hanya saya, seluruh anggota PPJI Daerah Istimewa Yogyakarta langsung terkena imbasnya. Karena di situ sepertinya masyarakat itu sudah terpengaruh kebijakan dari luar daerah Jakarta. Misalnya seperti dari daerah DKI ya, yang mengeluarkan statement bahwa dilarang untuk mengumpulkan orang banyak lebih dari 50. Secara otomatis juga masyarakat sudah takut, mereka sudah membatalkan acara-acara yang sifatnya massal. Visintiarina, Jogja TV. Ya, itu tadi himbauan Sultan yang masih belum menetapkan KLB. Banyak pertimbangan gitu, tidak gegabah Pemda DIY karena memperhatikan faktor mobilitas sosial masyarakat, apalagi juga masalah ekonomi ini dampaknya besar sekali karena ketika
sebuah daerah ditetapkan KLB itu otomatis terkunci dan mobilitas masyarakat juga terhenti begitu. Iya, benar sekali. Dan ditambah lagi Indonesia tidak hanya di Yogyakarta ini akan menutup akses bagi penerbangan seperti itu dari negara-negara yang memang terdampak corona, dan ini juga mungkin saja bisa menambah menurunnya juga perekonomian juga di Indonesia, termasuknya di Yogyakarta. Tadi Sri Sultan Hamengkubuwono juga menyebutkan bahwa masih memikirkan pedagang-pedagang yang memang mereka juga nantinya bingung akan mencari kemana ini ya, karena banyaknya mungkin siswa yang saat ini juga sudah sekolah di rumah. Lalu ada beberapa pekerja yang memang sudah dirumahkan dan harus bekerja online, mahasiswa pun juga demikian. Nah, ini nanti bagaimana pertimbangannya agar nantinya tidak hanya 1-2 pihak saja, tetapi banyak sekali pihak yang memang harus merugi karena merebaknya virus corona ini sendiri. Meskipun tadi pengusaha jasa boga sudah terkena dampaknya dengan banyaknya agenda-agenda yang sudah dibatalkan, dampak dari kepanikan mungkin yang di luar dari wilayah DIY. Baik pemirsa, kami harus jeda sejenak. Usai pariwara kami hadirkan informasi BPBD DIY semprotkan disinfektan ke sejumlah sarana dan fasilitas publik. Informasinya sesaat lagi. Susah kali sinyalnya. Mesti dikejar-kejar macam maling aja. Cari yang paten aja. Kalau perlu, yang datang sendiri. Waduh. Ya. Tinggal nonton bal-balan, Pak. Jual ngapura, sapi kutina. Terhadap langit, siaran masih itu-itu saja. Hai. Hey Glenn, pakai buat jemur saja kau punya parabola. Kau ini. Tak dapat sinyal, tak jualan online aku. Ganti dengan kabel fiber saja. Tak boros kota pula. Bos mendadak minta di email kerjaan. Mana pulsa HP gua habis lagi. Pinjam handphone lu dong, telepon kantor nih. Pakai telepon rumah aja, 1000 menit juga boleh, gratis. Iki bal-bal mau bengi. Iso diriuan toh? Besok wong siaran seminggu wae iso di playback kok. Ah, bosan ketemu menonton. Salurannya itu-itu, Sa. Kita parabola ganti triple play. Katong bisa bikin tugas pakai internet. Dorang saluran banyak, gratis telepon juga. Begini rasanya internetan pakai fiber. Paten kali kau Inai. IndiHome. Aku nelpon gratis kok. IndiHome. Bisa di playback, karena bakal ketinggalan babalan mana? IndiHome. Glenn, mau buat PR atau mau nonton TV? Kasih, mau nonton dulu. Sambil belajar mau nonton juga, Ma. Nonton kalau sudah selesai PR-nya. Ma. Bisa di playback. IndiHome toh. Kembali di seputar Jogja pagi, pemirsa, ini dari BPBD DIY menyemprotkan disinfektan ke sejumlah sarana publik di Yogyakarta. Penyemprotan dilakukan dengan memanfaatkan armada yang selama ini digunakan sebagai penyapu jalan raya. Menindaklanjuti edaran Gubernur DIY tentang Corona, BPBD DIY Rabu pagi mulai melakukan penyemprotan disinfektan ke akses sarana publik untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona. Memanfaatkan armada yang biasa digunakan untuk penyapu debu jalan raya, penyemprotan dilakukan di area publik yang selama ini ramai dikunjungi wisatawan seperti titik 0 km dan sekitarnya. Selain area publik, penyemprotan juga akan dilakukan di sejumlah area perkantoran di Pemda DIY. 2 sprayer elektrik, kemudian desinfektan untuk mengikuti kebutuhan. Untuk kemudian nanti kita bagi tim kita ada sekitar kita bentuk upayakan 10 tim nanti bisa bergerak.
dalam ada mobil penyapu debu ya, tapi sekarang penyapu virus. Kita gunakan sebagai penyapu virus. Selain terkonsentrasi di kota Yogyakarta, BPBD DIY juga tengah berkomunikasi dengan lembaga terkait untuk penyemprotan disinfektan di wilayah perbatasan DIY, seperti di wilayah Prambanan, Tempel, dan juga Kulon Progo. Hadiatmaja, Jogja TV. Ya, ini aksi bersih-bersih dengan menyemprotkan disinfektan ini sudah dilakukan di beberapa tempat, tidak hanya di sarana publik seperti itu, tetapi juga di tempat-tempat parkir yang memang ada di Yogyakarta. Ini tujuannya juga untuk menekan angka penyebaran virus corona yang ada di Yogyakarta. Ya, paling tidak untuk memutus mata rantai penyebaran virus itu, karena titik-titik lokasi parkir juga kemarin di Abu Bakar Ali, Senopati, Ngabean adalah keluar masuk wisatawan begitu, bus wisata, dan itu penting untuk mencegah semakin banyaknya orang yang bisa berpotensi terjangkit COVID-19. Masih terkait virus corona, pemirsa, RSUD Temanggung, Jawa Tengah ini dalam waktu dekat akan menambah ruang isolasi guna menangani pasien virus corona atau COVID-19. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah pasien. Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Temanggung akan menambah 8 ruang isolasi baru untuk pasien COVID-19. Penambahan ruang isolasi tersebut dikarenakan adanya tren peningkatan pasien yang perlu diisolasi untuk pemantauan. RSUD Temanggung adalah salah satu rumah sakit yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Jateng sebagai rumah sakit lini kedua untuk menangani kasus COVID-19. Direktur RSUD Temanggung, Dr. Teti Kurniawati, menjelaskan dengan semakin meningkatnya kasus COVID-19, pihaknya kesulitan untuk merujuk ke RSUD lini 1. Karenanya RSUD Temanggung di lini kedua pun harus siap merawat pasien terpapar virus corona sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Kita sudah menyiapkan 2 kamar isolasi khusus yang sudah siap merawat dan 8 dalam persiapan untuk menambah jumlah kamar isolasi yang ada. Karena kita tahu semakin hari ada tren peningkatan jumlah penderita coronavirus ini, dan rujukan-rujukan di lini 1 banyak yang penuh. Kita kesulitan untuk merujuk ke lini 1, sehingga kita harus siap di lini 2 pun kita harus siap untuk merawat coronavirus ini sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Dr. Teti Kurniawati menambahkan saat ini pihaknya mengalami kendala dengan terbatasnya jumlah alat pelindung diri atau APD untuk tenaga medis. RSUD Temanggung hanya memiliki 20 APD dan sebagian bahkan sudah terpakai. Pihak rumah sakit sendiri telah mengajukan permohonan ke Dinas Kesehatan untuk penambahan APD ini. Ahmad Fahrizal, Jogja TV. Itu di RSUD Temanggung, Jawa Tengah, meskipun Dinkes Temanggung ini menarik, belum mau membuka berapa yang ODP ataupun PDP ini untuk menekan keresahan masyarakat, begitu berbeda dengan di wilayah Magelang kemarin yang positif 1 orang. Namun demikian ini sebagai upaya antisipasi, meskipun tadi rumah sakit lini kedua ataupun bisa dirujuk ke rumah sakit utama, tapi untuk mempersiapkan diri apa salahnya begitu? Iya, benar sekali, dan masyarakat juga harus lebih waspada lagi meskipun tidak diberitahu seperti itu, berbeda dengan tadi Magelang ataupun Yogyakarta sendiri yang memang sudah dibuka peta penyebarannya. Kita sebagai masyarakat harus lebih aware lagi, peduli dengan diri sendiri, harus mengikuti instruksi yang memang sudah dicanangkan seperti itu oleh pemerintah untuk menekan angka penyebaran virus ini sendiri. Nah, pemirsa, tidak hanya dari rumah sakit saja, ini dari dampak penyebaran virus corona, pengelola Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko tetap membuka pelayanan bagi wisatawan meski diberlakukan sejumlah pembatasan. Seperti di Prambanan hanya ada di zona 1 atau lokasi candi yang ditutup bagi pengunjung. Tampak terlihat wisatawan di Kompleks Candi Prambanan yang memanfaatkan momen untuk berfoto.
Menurut Sekretaris PT TWC Emilia Eni Utari, terkait pencegahan virus COVID-19, PT TWC khususnya Candi Prambanan tetap membuka layanan umum bagi wisatawan. Hanya saja diberlakukan sejumlah pembatasan, yakni wisatawan hanya diperbolehkan sampai di zona 2. Sementara zona 1 atau di kompleks dalam candi ditutup bagi pengunjung. Penutupan area utama atau zona 1 Candi Prambanan tersebut bertujuan untuk mencegah penyebaran virus corona di kompleks Candi Prambanan. Pembatasan ini akan diberlakukan selama 2 minggu ke depan. Sementara untuk setiap pengunjung yang datang, pihak pengelola Taman Wisata Candi tetap memberlakukan pengawasan ketat, baik pemeriksaan suhu badan hingga mewajibkan wisatawan untuk cuci tangan. Kalau untuk candi, iya, akses ke candi saat ini memang kita tutup. Karena yang menutup adalah BPCB. Kalau kami pengelolanya di Taman Wisata Candi di zona 2 tetap buka sampai dengan hari ini, kita masih melayani tamu-tamu yang ada. Jadi kita tidak tutup, masih tetap buka seperti biasa ya. Namun para wisatawan kita akan screening dengan ketat. Mereka harus melewati pemeriksaan suhu, ya. Suhunya tidak boleh 37,5 lebih. Ya, mereka harus dicek suhunya. Kalau suhunya di bawah 37,5 mereka bisa masuk. Dan mereka nanti juga harus menggunakan hand sanitizer yang sudah kita letakkan semua di beberapa titik yang ada di kawasan Candi Prambanan ini sendiri. Wisatawan yang datang ke Candi Prambanan saat ini sebagian besar merupakan wisatawan domestik, termasuk Novi dan keluarganya asal Kalimantan Selatan ini. Ia memanfaatkan momentum libur sekolah untuk berkunjung ke Candi Prambanan. Ini kesini sama siapa? Sama mama, sama om. Oh, sama keluarga. Iya. Ini pas liburan ini? Iya, liburan. Liburan sekolah? Iya. Dari mana? Dari Kalimantan Selatan. Oh, Kalimantan Selatan. Terus ini mudik atau emang menyempatkan ke Prambanan sini? Menyempatkan. Oh gitu. Haryadi, Jogja TV. Ya, tetap dibuka begitu meskipun ada sejumlah pembatasan, tidak seleluasa biasanya begitu. Tapi memang ini harus dilakukan. Kemarin juga bebatuan candinya disemprot disinfektan begitu bersama BPCB. Ini sambil menunggu arahan atau instruksi selanjutnya selama masa waspada mulai dari tanggal 16 sampai 29 Maret besok. Iya benar sekali. Meskipun Prambanan dibuka, tapi dari TWC sendiri masih menutup untuk Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, dan masyarakat juga harus mengerti terhadap kebijakan ini agar nantinya tidak ini dilakukan pembatasan dan tidak semakin banyak orang yang seharusnya di rumah aja tetapi masih berkeliaran di luar. Nah, ini menjadi perhatian juga dan harus mengerti juga terkait dengan kebijakan yang memang sudah diberikan oleh pemerintah baik di pusat ataupun di daerah sendiri. Nah, pemirsa, usai jeda kami masih memiliki informasi di mana antisipasi virus corona sejumlah kegiatan jelang perayaan Nyepi ditiadakan termasuk pawai ogoh-ogoh. Agarilus Drop, ramuan herbal dahsyat yang terbuat dari bahan alami pilihan. Agarilus Drop bekerja menyehatkan sel-sel dalam tubuh. Agarilus Drop dapat digunakan untuk semua keluhan kesehatan Anda. Agarilus Drop, solusi ketika tubuh drop. Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop. Sejak pagi, anak-anak ini sudah duduk berderet di sepanjang jalan dengan mengenakan busana Jawa serta membawa gunungan. Tahun ini Ngayog Jazz menyapa masyarakat Yogyakarta dengan mengusung tema Wani Ngejazz Luhur Wekasane. Ya, terima kasih Anda masih bersama Seputar Jogja Pagi. Pemirsa, apakah Anda juga mengeluhkan sulitnya mencari masker ataupun antiseptik membuat hand sanitizer begitu? Ini juga yang terjadi di Kota Solo sejak ditetapkannya status KLB virus corona. Ini berdampak pada kelangkaan masker ataupun alkohol untuk membuat hand sanitizer.
Bahkan kondisi ini dimanfaatkan seorang guru SMP di kota Solo. Ini meracik bahan-bahan herbal non-alkohol untuk membuat hand sanitizer. Sejak penetapan status kejadian luar biasa KLB Corona, sejumlah warga di kota Solo mengeluhkan sulitnya mendapatkan masker, hand sanitizer, ataupun alkohol untuk membuat antiseptik. Di tengah keterbatasan tersebut muncul ide dari guru-guru SMP Muhammadiyah program khusus di kota Solo. Mereka membuat 2 jenis hand sanitizer alami dengan memanfaatkan buah-buahan dan tumbuhan yakni daun sirih dan kulit rambutan. Ada juga hand sanitizer yang dibuat dari kemangi, lidah buaya, dan kulit jeruk purut. Hand sanitizer buatan ini kemudian disebut dengan Sikura Kemayu. Cara membuatnya pun cukup mudah. Pertama, merebus kulit rambutan hingga mendidih dan ditiriskan. Airnya kemudian dicampur daun sirih yang sudah disiapkan, diiris secukupnya, kemudian direbus hingga mendidih dan mengeluarkan warna. Air tirisan ini kemudian dicampur dengan perbandingan sama banyak. Setelah dingin kemudian dicampur dengan minyak zaitun secukupnya untuk memberikan kelembapan. Yang kedua adalah hand sanitizer berbahan dasar lidah buaya, dikupas kulitnya kemudian diblender. Bahan berikutnya kemangi yang juga diblender dicampur air secukupnya hingga larut, kemudian disaring. Kedua campuran ini kemudian dimasukkan ke dalam botol spray dan dicampur dengan kulit jeruk purut yang sudah dikeringkan. Hand sanitizer kedua ini memberikan sensasi berbeda karena bubuk jeruk purut memberikan sensasi scrub pada tangan dan siap digunakan dengan cara disemprotkan. Kedua hand sanitizer ini tidak menggunakan alkohol sehingga tetap terjaga kelembapannya. Meski tidak mengandung alkohol, keduanya sudah mengandung antiseptik alami untuk membunuh kuman di tangan. Nama Kemayu artinya Sikura di sini kita memanfaatkan hand sanitizer yang berkearifan lokal. Sikura itu artinya sirih, kulit rambutan, kemudian yang Kemayu itu kemangi, ada lidah buaya, dan ada campuran dari kulit jeruknya saja. Kebetulan kita yang pakai adalah kulit jeruk purut. Karena kenapa kita memakai kulit jeruk purut? Itu karena kita tahu sendiri bahwa salah satu dari kulit jeruk tersebut bisa untuk mengobati influenza. Karena daun kemangi itu dan daun sirih pun kita tahu bahwa di situ memiliki antiseptik atau antioksidan, kita tambahkan supaya kelihatan agak lembut. Jadi memakai lidah buaya. Lidah buayanya tergantung, jadi bisa mau gel, mau lidah buaya gel juga bisa. Langsung bisa digunakan, tapi karena kita mengolahnya dari buah, jadi kita memodifikasi antara sayur dan buah. Seperti kalau yang memakai alami ini benar-benar mutlak tidak ada kandungan alkohol sama sekali, jadi kita bisa memanfaatkan dalam jumlah banyak, dan lagi pula memang dimanapun carinya mudah untuk yang kearifan lokal, baik dari daun kemangi, daun sirih, kulit rambutan, sama yang jeruk purut maupun lidah buaya. Hasil produksi ini kemudian digunakan di sekolah dan untuk para siswa saat masuk sekolah nanti. Karena dalam status KLB saat ini, semua sekolah mulai dari jenjang TK, SD, SMP, SMA diliburkan selama 14 hari. Heru Kristianto, Jogja TV. Ya, bukan minuman atau jus ya, tapi ini hand sanitizer herbal alami begitu, non alkohol. Tapi memang bahan-bahannya mudah didapat begitu. Ketika Anda mungkin mulai kesulitan mencari alkohol atau antiseptik di beberapa apotek, ini bisa dicoba. Dan ini yang jelas tadi non alkohol, tidak berbahaya juga. Iya, benar sekali. Membuatnya pun juga cukup mudah. Bahan-bahannya bisa dibeli seperti itu, dan ini bisa menjadi salah satu alternatif agar kita juga bisa mencegahnya, dimulai dari kita sendiri dengan membuatnya sendiri. Tidak usah mengeluh karena masker habis, antiseptik habis ataupun yang lainnya. Tapi kita juga bisa memodifikasikannya itu terutama melalui penelitian terlebih dahulu. Nah, setelah berhasil, barulah kita juga bisa mencoba seperti yang memang sudah dilakukan tadi ya. Nah, pemirsa, beralih ke informasi lainnya di mana antisipasi terhadap penyebaran COVID-19, panitia dari Hari Raya Nyepi Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI DIY terpaksa membatalkan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan perayaan Nyepi. Pawai ogo-ogo yang biasanya menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat ini juga harus ditiadakan dengan mempertimbangkan kesehatan warga masyarakat secara lebih luas.
Ketua Panitia Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1942 PHDI DIY, Nengah Lotama mengaku tengah dihadapkan situasi dilematis saat kondisi sejumlah wilayah di Indonesia saat ini atas merebaknya virus corona. Memperhatikan hal tersebut, Panitia Nyepi tahun ini terpaksa membatalkan sejumlah kegiatan yang menjadi rangkaian perayaan Nyepi, termasuk pawai ogoh-ogoh yang rencananya digelar tanggal 21 Maret mendatang di Malioboro, terpaksa dibatalkan dengan pertimbangan kesehatan masyarakat luas. Rencana tanggal 21 Maret ada pawai ogoh-ogoh. Namun kami mohon maaf sekali lagi kepada Bapak Ibu, kita dengan keputusan majelis untuk pawai ogoh-ogoh di Malioboro kita pending. Sementara itu untuk ritual melasti, panitia tetap akan melaksanakannya di area Pantai Parangkusumo Bantul, namun dengan beberapa kebijakan. Upacara melasti akan digelar secara terbatas bagi umat yang melaksanakan ritual saja. Masyarakat umum dihimbau tidak ikut menyaksikan proses melasti ini, di mana nantinya pelaksanaan melasti juga akan diambil inti upacara saja, sementara ritual-ritual dan acara pendukung akan ditiadakan. Untuk perayaan melasti, kita melaksanakannya tanggal 22 tetap dilaksanakan di Parangkusumo karena itu adalah hubungan ritual kegiatan keagamaan. Namun ada beberapa juga kami akan kita laksanakan dengan kegiatan melasti ini, ya. Masalah masa umat, jadi kita tidak mengundang massa ya atau mungkin penonton dan sebagainya seperti biasanya. Itu kalau namanya melasti banyak yang hadir, dan kita hanya umat Hindu wilayah DIY. Anang Zainuddin, Jogja TV. Iya, ini memang harus menjadi perhatian juga, tidak hanya dari umat Hindu, tetapi umat Islam yang biasanya melaksanakan sholat Jumat pun terpaksa harus melakukannya di rumah dan diganti dengan sholat zuhur seperti itu. Banyak sekali kegiatan-kegiatan keagamaan yang memang harus diantisipasi karena memang menimbulkan banyak massa seperti itu. Untuk apa? Nantinya untuk menjaga diri agar nantinya terhindar dari merebaknya virus dari COVID-19 ini, dan diharapkan juga tetap khusyuk dalam menjalankan kegiatan agama masing-masing. Ya, memang sesuai instruksi selama masa waspada ini memang hindari berkumpulnya massa begitu, termasuk tadi pawai ogoh-ogoh memang bukan merupakan suatu ibadah, tapi ogoh-ogohan hanya peristiwa budaya. Dan ini juga kemarin di Provinsi Bali sudah ada edaran untuk ogoh-ogoh sementara juga ditiadakan begitu, dan kalau bisa hanya diselenggarakan di titik-titik kecil saja di Banjar atau pedesaan begitu. Baik pemirsa, selain COVID-19 yang patut diwaspadai juga adalah merebaknya demam berdarah. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi usai jeda pariwara. Sebagai tanda kasih petani kepada hewan ternak, nenek moyang kita melakukan tradisi gumbregan yang berupa upacara selamatan pada hewan ternak. Bagi warga perantau, merti dusun menjadi salah satu cara sakral selain Lebaran. Seni batik sebagai warisan budaya Nusantara harus terus dilestarikan serta dikembangkan sehingga tetap menjadi mahakarya dunia yang juga menandai Yogyakarta, kota batik dunia. Sebuah peradaban batik mengartikan batik mempunyai sebuah perjalanan dari sekian batik klasik yang ada hingga saat ini dan tetap memelihara batik tersebut dari segala sudut pandang.
Ya, pemirsa, ketika masyarakat terkonsentrasi pada pencegahan COVID-19, yang tidak boleh dilupakan juga adalah pencegahan terhadap penyakit lain termasuk demam berdarah dengue. Dan dalam 3 bulan terakhir ada ratusan pasien positif demam berdarah yang menjalani perawatan di RSUD Wonosari Gunung Kidul, dan hingga pertengahan Maret ini ada 3 pasien DBD yang meninggal dunia. Sejak awal tahun 2020, RSUD Wonosari telah merawat 295 pasien DB. 34 diantaranya masih menjalani rawat inap, sementara 3 pasien meninggal dunia. Berdasarkan data RSUD, pasien DB lebih didominasi oleh anak-anak. Jumlah pasien DB ini diklaim masih akan terus mengalami peningkatan. Oleh karena itu, pihak rumah sakit telah menyiapkan 4 bangsal untuk merawat pasien demam berdarah. Agar terhindar dari demam berdarah, masyarakat dihimbau untuk menjaga pola hidup sehat, memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar, serta menggerakkan program pemberantasan sarang nyamuk. Sebagian besar memang pasien ini anak-anak, sehingga kita memang sudah menyiapkan 2 bangsal anak, Dahlia 1 dan Dahlia 2. Tapi memang ke arah sekarang ini mulai ada remaja atau orang tua yang kena juga, tapi tidak sebanyak anak-anak. Nah, kita menyediakan 2 bangsal ini pun sering penuh, sehingga kita titipkan ke ruang lain yang tidak infeksius. Artinya tidak infeksius, tidak tertular penyakit yang lain. Anjar Ardityo, Jogja TV. Ya, jangan lupakan juga demam berdarah ini juga tingkat fatalitasnya tinggi. Terbukti ini memang hingga Maret 3 meninggal dunia, rata-rata usianya memang anak-anak 11 tahun, dan juga kemarin ada juga 19 tahun. Dan ini artinya pencegahannya hampir sama dengan COVID. Artinya kebersihan lingkungan sangat penting juga diperhatikan masyarakat untuk mencegah penyebaran demam berdarah dengue ini. Iya, benar sekali, pemerintah jangan sampai pecah fokus terkait dengan penyebaran demam berdarah ini sendiri, karena memang ini ranahnya sudah ada yang meninggal dunia seperti itu, dan jangan sampai ada korban lagi atau ada pasien dengan meninggal dunia yang semakin bertambah, dan semoga saja ini bisa ditekan agar nantinya kita benar-benar bisa menjaga hidup bersih seperti itu. Jangan sampai demam berdarah ini semakin meluas di wilayah-wilayah lain, termasuk di Yogyakarta tentunya. Baik pemirsa, beralih ke informasi lainnya, di mana pelaku percobaan penculikan dan pelecehan seksual kepada anak di Yogyakarta yang videonya ini sempat viral di media sosial akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Kepada polisi, pria berinisial ADA mengaku sudah 4 kali melakukan tindakan pencabulan terhadap anak kecil. Rekaman CCTV milik warga inilah yang akhirnya membuat upaya penculikan dan pencabulan seorang anak perempuan berusia 6 tahun di kawasan Gang Satria, Mujamuju, Umbul Harjo, Kota Yogyakarta terungkap. Pelaku sempat membawa korban dari Jalan Semangu, Kota Gede dengan cara memboncengkannya menggunakan sepeda motor. Pelaku pun terlihat menghentikannya di gang sepi tersebut. Sejenak kemudian ia pun diduga berupaya mencabuli bocah tersebut. Setelah diunggah di media sosial, rekaman CCTV dari aksi bejat pelaku menjadi viral dan mendapat perhatian luas masyarakat. Polresta Yogyakarta akhirnya menetapkan SDA, pria berusia 26 tahun asal Luwuk Timur, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, menjadi tersangka dalam dugaan kasus predator anak ini. Kepada petugas, mahasiswa yang pernah dikeluarkan sebuah perguruan tinggi negeri di Yogyakarta tersebut mengaku sudah 4 kali melakukan aksi pencabulan terhadap anak kecil. Ia mengaku aksi nekatnya tersebut dilatar belakangi karena kecanduan menonton video porno. Tapi pasti ada pertanyaan, kenapa kok sasarannya anak kecil? Ya kan, pasti kan? Jadi yang bersangkutan ini selama di sini dia juga nggak punya duit. Ya, dari orang tua katanya kiriman duitnya tidak banyak. Bahkan banyak utang katanya. Di ibu kosnya sendiri katanya sampai utang 20 juta katanya. Untuk makan sehari-hari ya, termasuk juga utang kosnya itu. Atas perbuatannya, predator anak ini bakal dikenai pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Polresta Yogyakarta juga membuka laporan masyarakat jika anaknya turut menjadi korban kejahatan pelaku. Haryat Maja, Jogja TV.
kita apresiasi dulu begitu ya dari Polresta Yogyakarta yang begitu cepat merespon keresahan masyarakat, menangkap. Semoga dengan cepat itu tidak ada lagi korban-korban lain begitu. Yang paling penting kalau tersangka ini memang oke lah diproses hukum lanjut saja begitu, tapi yang paling penting adalah bagaimana pemulihan trauma psikis korbannya begitu. Iya, benar sekali, karena masih anak-anak dan mereka memiliki trauma yang memang cukup berat seperti itu dan harus ditanggung sendiri. Nah, bagi orang tua juga harus tetap waspada untuk mengawasi anak-anaknya setiap gerak-geriknya, bermain di luar ataupun belajar di sekolah ini harus benar-benar menjadi perhatian juga agar nantinya tidak terjadi hal seperti ini dan tindakan dari pelaku juga tidak bisa dibenarkan, dan semoga saja memang hukuman yang setimpal ini juga bisa membuat jera pelaku dan tidak ada lagi pelaku-pelaku yang dalam tanda kutip juga mereka sebagai pedofil seperti itu, agar nantinya tidak merebak lagi di Yogyakarta sebagai kota pelajar. Nah pemirsa, usai jeda kami masih memiliki informasi di mana sebanyak 160 calon siap bertarung dalam Pilkades serentak di Kabupaten Sleman. Ombak yang cukup tinggi dan besar. Nah, karena itu hampir di setiap pantai terlihat larangan untuk berenang di laut. Letak wisata alam ini tepatnya berada di Dusun Sremo, Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, DIY, yang memiliki pemandangan alam yang menakjubkan. Sejak pagi, anak-anak ini sudah duduk berderet di sepanjang jalan dengan mengenakan busana Jawa serta membawa gunungan. Tahun ini Ngayog Jazz menyapa masyarakat Yogyakarta dengan mengusung tema Wani Ngejazz Luhur Wekasane. Ya, kembali lagi di seputar Jogja Pagi, pemirsa. Sebanyak 160 calon kepala desa di Sleman melakukan deklarasi Pilkades damai di Gedung Serbaguna Kabupaten Sleman. Dan 160 calon kepala desa tersebut akan bertarung dalam Pilkades serentak yang akan digelar di 49 desa di 17 kecamatan di Kabupaten Sleman. Deklarasi adalah untuk memberikan pemahaman dan kesadaran bagi calon kepala desa untuk berkomitmen melaksanakan Pilkades yang bermartabat, berintegritas, dan menciptakan situasi yang kondusif, aman, tertib, dan damai. Calon kades di masing-masing desa sudah sesuai ketentuan, yakni paling sedikit 2 orang dan paling banyak 5 orang. Jumlah keseluruhan calon kades sebanyak 160 orang yang akan bertarung di 49 desa dari 17 kecamatan di Kabupaten Sleman. 49 desa dengan 160 calon, di mana calonnya terdiri dari sisi jumlah dari 2 sampai dengan 5 orang calon. Kalau target kepesertaan sendiri seperti apa? Ya, kalau target kami tentunya yang setinggi-tingginya minimal menyamai pada saat pilkada sebelumnya, katakanlah 80% begitu. Namun melihat situasi kondisi ini, semoga harapan kami tentunya tidak turun terlalu banyak bagi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya secara sebaik-baiknya. Pilkades serentak di Kabupaten Sleman akan menggunakan metode e-voting dengan total pemilih mencapai 444.841 pemilih di 1.102 TPS. Jumlah TPS di Sleman ini merupakan yang terbesar di Indonesia. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkades serentak, Pemkab Sleman menyediakan 59 tim teknis utama dari staf perangkat daerah dan 1.220 tim teknis lapangan. Deklarasi ini sekaligus mengajak masyarakat untuk bersikap bijak pada proses dan pasca Pilkades nanti, dan setiap calon harus siap menang dan siap kalah. Mereka silakan untuk mencari suara kepada masyarakat, menarik hati masyarakat, tapi dengan cara-cara yang bagus, dengan cara-cara yang etis, sehingga tidak
tidak usah istilahnya itu menjelek-jelekan lawannya, tunjukkan kami punya program ini yang terbaik, program yang akan kita sukseskan dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat. Saya kira itu mereka nanti saling untuk menunjukkan konsep visi misinya yang terbaik dalam rangka memajukan desanya. Saya kira itu sangat bagus sekali. Agar hasil Pilkades bisa berjalan optimal, selain bersama menjaga kondusivitas jelang Pilkades, masyarakat juga diminta untuk tidak terpancing hoax serta menghindari politik uang. Fauzan Ahmad, Jogja TV. Iya, ini semoga saja pelaksanaan Pilkades berjalan dengan baik, dan tadi sudah diberitahukan bahwa jangan sampai melakukan dengan cara-cara yang tidak baik seperti itu, karena saat ini media sosial marak menyebarkan berita-berita hoax, sehingga sebagai calon pemimpin desa seperti itu tidak menyebarkan berita-berita ataupun malah menyerang lawan dengan cara-cara yang tidak baik, malah justru ini akan menimbulkan persepsi berbeda di masyarakat. Ya, itulah pentingnya tadi deklarasi Pilkades damai begitu. 29 Maret besok di 49 desa di Kabupaten Sleman pasti akan ramai. Menariknya adalah tidak lagi gunakan coblosan tapi e-voting begitu. Tapi memang penting menjaga kedamaian karena biasanya Pilkades ini lingkupnya memang kecil tapi potensi gontok-gontokan antar pendukung itu ternyata lebih besar juga ketika diteliti. Dan juga ketika Pilkades ini isu mengenai politik uang sangat tinggi, dan itulah yang harus disadari masyarakat, bagaimana masyarakat pun harus belajar bagaimana menciptakan pemilihan kepala desa yang berintegritas, menolak politik uang. Benar begitu. sekali. Baik pemirsa, berikut kami hadirkan juga informasi perakiraan cuaca berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Cuaca di wilayah DIY hari ini untuk kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kulon Progo, dan Gunung Kidul hari ini diperkirakan berawan, sementara untuk wilayah Kabupaten Sleman hari ini diprediksi hujan sedang dengan suhu rata-rata antara 24 sampai 33 derajat Celcius. Sementara di Jawa Tengah meliputi Purworejo diprediksi berawan, dan wilayah Magelang, Klaten, Solo, Sukoharjo diperkirakan hujan ringan dengan suhu rata-rata berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Informasi cuaca menutup perjumpaan kita di seputar Jogja Pagi edisi hari ini. Saatnya kami berdua undur diri. Saya Heri Purnomo. Saya Visintia Rina. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan salam Indonesia.